Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan bau mulut ya. Simak. Bau mulut disebut juga halitosis ya bahasa kedokterannya. Itu bisa berbeda-beda ya, bau mulut yang bisa berbau busuk, berbau kotoran, berbau asam, berbau seperti buah, tergantung penyebabnya ya. Jadi enggak hanya bau busuk aja. Nah, ini penyebabnya ada banyak ya. Yang pertama itu gigi berlubang. Jadi bau mulut ini bisa disebabkan gigi berlubang. Ciri khasnya berbau busuk ya, mulutnya itu berbau busuk. Biasanya ini adanya gigi berlubang, radang gusi, dan mulut kering ya. Mulutnya kering juga bisa menyebabkan bau busuk ya, bau mulut busuk. Yang kedua itu sinusitis ya. Jadi radang sinus, jadi di sinusnya tuh ada radang ya. Nah, ini ciri khasnya berbau kotoran ya. Ini disebabkan karena si lendir di hidung itu turun ke tenggorokan, ke kerongkongan ya, sehingga bisa berbau kotoran. Cirinya selain bau ada pilek berkepanjangan, biasanya lendirnya hijau ya, ada demam dan sakit kepala biasanya. Yang ketiga adalah asam lambung ya. Jadi asam lambung juga bisa menyebabkan bau mulut ya. Biasanya ciri khasnya berbau asam, karena si asam lambungnya itu dari lambung naik ke kerongkongan, jadi mulutnya asam ya dan berbau asam. Yang keempat itu diabetes. Kalau diabetes itu malah berbaunya seperti buah ya, karena si jumlah insulin itu tidak cukup untuk mengambil gula dari darah sebagai sumber energi. Jadi si tubuh membakar lemak dan menghasilkan asam keton yang berbau buah. Jadi mulutnya itu berbau buah kalau yang diabetes. Yang kelima itu penyakit ginjal ya, biasanya berbau amis ciri khasnya, karena si ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Biasanya si racun dan sisa metabolisme tidak dibuang ke urin, tapi menyebar ke seluruh tubuh sehingga berbau amis ya di mulutnya. Penyebab bau mulut yang keenam itu makanan berbau menyengat ya, seperti bawang bombay, bawang putih, petai, jengkol, duren, dan lain-lain ya yang bau menyengat. Itu bisa menyebabkan bau mulut. Yang ketujuh kebiasaan merokok. Yang kedelapan itu diet berlebihan ya, biasanya karena kurang karbohidrat itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, sekarang gimana cara mengatasi bau mulut ini atau menghilangkan bau mulut ini ya? Kita akan bagi menjadi dua ya, secara kedokteran dan secara alami. Yang kedokteran itu biasanya yang pertama itu menyikat gigi ya, minimal 2 kali sehari, bagusnya lebih ya. Biasanya untuk selesai makan ya, itu bisa mengangkut sisa makanan dan bakteri dari gigi penyebab bau mulut. Dan bagusnya si sikat giginya itu diganti 2 bulan sekali ya. Dan untuk yang punya gigi palsu itu dibersihin juga ya, dicopot, dibersihin biar nggak ada bakterinya. Yang kedua itu menggunakan benang gigi ya. Nah, si benang gigi ini untuk membersihkan sela-sela gigi ya. Biasanya setelah selesai sikat gigi atau 1 kali sehari ya dipakai benang. Yang ketiga membersihkan lidah secara rutin ya, karena lidah ini juga bisa menyebabkan bau mulut. Biasanya pakai alat pembersih lidah ya, untuk mengangkat kotoran dan bakteri di lidah. Yang keempat itu berkumur dengan obat kumur. Jadi ini bisa menghilangkan sisa makanan dan bakteri yang di mulut sehingga terbuang ya, itu juga bisa.
Yang kelima itu memperbanyak konsumsi air putih ya. Jadi biar si mulutnya tidak kering. Karena kalau mulut kering ini bisa menyebabkan bau mulut juga ya. Bagusnya itu 8 gelas sehari. Tapi kalau bisa lebih ya. Biar mulutnya tidak kering ya. Yang keenam, cek kesehatan gigi 6 bulan sekali ya ke dokter gigi. Biar giginya itu apakah masih sehat atau enggak ya. Nanti bisa diperbaiki dan biar tidak bau mulut ya. Nah, sekarang gimana cara menghilangkan bau mulut secara alami ya? Yang pertama itu pakai kumur soda kue ya, pakai soda kue atau baking soda. Jadi si soda kuenya itu dipakai kumur-kumur gitu ya. Nah, si kode soda kue itu natrium bikarbonat ini bisa menghilangkan bau mulut ya, dan bisa membunuh bakteri di dalam mulut dan membuang sisa makanan dan plak di dalam mulut ya. Caranya 2 sendok teh soda kue ke air hangatin aja ya, kumur-kumur secara 30 detik lalu dibuang. Yang kedua itu dengan permen karet ya, bagusnya yang rendah gula ya, karena kalau yang rasa manis itu bisa ada bakterinya. Permen karet ini adalah penghilang bau mulut darurat ya, biasanya dalam sekejap ya. Misalnya di jalan tidak bawa sikat gigi, bisa dipakai ya permen karet ini. Bagusnya yang rasanya mint ya, biar si bau mulutnya tersamarkan. Yang ketiga, pakai yogurt ya. Di dalam yogurt ini ada probiotik yang dapat melawan bakteri dari mulut ya, dan bisa menurunkan hidrogen sulfida yang dihasilkan oleh bakteri pembawa bau mulut itu ya. Bagusnya yogurtnya yang tanpa rasa ya, biar nggak ada bakteri yang masuk ke mulutnya. Yang keempat itu buah apel ya. Di dalam buah apel ini ada polifenol, bisa menghambat bakteri penyebab bau mulut, penghilang gas berbau seperti belerang ya, dan bisa membantu melepas sisa makanan dan memperbanyak air liur. Jadi untuk makan apel itu juga bisa menghilangkan bau mulut. Yang kelima itu makanan yang kaya vitamin C ya, seperti jeruk, stroberi, jambu, dan anggur. Itu bisa menghasilkan banyak air liur ya, dan asam di mulut untuk mencegah bakteri berkembang. Kalau dari sayuran itu kayak kubis, brokoli, kembang kol itu juga sama ya. Yang keenam itu mengunyah kulit jeruk atau kulit lemon atau juga kulit peterseli. Jadi si kulit jeruk lemon itu bisa memicu air liur dan bisa menghilangkan bau mulut. Sedangkan peterseli itu juga bisa menghilangkan bau tak sedap ya. Yang ketujuh itu susu ya. Susu juga bisa. Biasanya susu ini untuk menghilangkan bau tak sedap sehabis makan makanan yang menyengat di baunya, seperti bawang bombay, bawang putih, durian, dan lain-lain ya. Yang kedelapan itu teh hijau. Teh hijau ini adalah antibakteri dan antioksigen ya. Bagusnya si teh hijaunya dicampur daun mint ya, diseduh, diminum biar bau mulutnya hilang. Yang kesembilan itu daun sirih. Daun sirih juga bisa menghilangkan bau mulut. Caranya si daun sirih dikunyah aja ya. Nah, daun sirih itu merupakan anti radang dan antibakteri. Yang ke-10 itu akar manis. Akar manis juga bisa ya menghilangkan bau mulut, karena akar manis itu merupakan antibakteri. Caranya si akar manis ini diekstrak ya, jadi dipakai kumur-kumur. Kalau susah ekstraknya beli aja ya, di herbal biasanya ada ekstrak akar manis. Yang ke-11 itu daun saga. Daun saga ini merupakan antibakteri dan si ekstraknya itu bisa dipakai kumur ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang cara menghilangkan
bau mulut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.